bakal membahas tentang metode perencanaan pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih perencanaan pendidikan itu. Jadi, perencanaan pendidikan itu adalah suatu proses penetapan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode akan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu, agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bermutu. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas pengertian perencanaan pendidikan. Kali ini kita bakal membahas tentang model perencanaan pendidikan. Apa sih model perencanaan pendidikan itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata model diartikan sebagai contoh, pola acuan ragam, macam, atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru. Jadi, model perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Lebih umumnya membahas rencana atau kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Menurut Suprayogi, model atau metode perencanaan pendidikan ternyata berbeda dengan model atau metode perencanaan pengajaran. Perencanaan pendidikan cakupannya lebih luas dan lebih umum, menyangkut rencana atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambilan kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Sedangkan model perencanaan pengajaran memuat komponen sistem pembelajaran dan unsur kegiatan yang dilakukan, baik oleh guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, ada beberapa macam model perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu model perencanaan komprehensif. Apa sih model perencanaan komprehensif itu? Jadi, model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Model ini berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik atau khusus ke arah tujuan yang lebih global dan luas. Metode ini juga sering didapatkan atau digunakan untuk menganalisis perubahan secara luas dalam suatu sistem pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua itu ada model perencanaan target setting. Apa sih model perencanaan target setting itu? Jadi, model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal model untuk analisis demografi dan proyek penduduk. Model ini memproyeksi jumlah siswa yang terdaftar dalam sekolah dan model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga ada costing dan efektivitas biaya. Pertama, kita bakal membahas tentang costing. Apa sih costing itu? Jadi, costing merupakan salah satu alat perhitungan biaya dalam pendekatan ekonomi. Dan menurut pendekatan ekonomi tersebut, biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan etensasi bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan aktivitas dan prasarana pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Dengan penjabaran jenis biaya dan aktivitas secara bersamaan, anggaran tahunan dapat dirinci secara lebih akurat. Aktivitas cost system diarahkan kepada pelaporan biaya akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah pelaporan akuntansi yang digunakan khusus untuk layanan publik pendidikan. Pelaporan biaya yang berbasis ke arah akuntansi pendidikan
tersebut digunakan sebagai pedoman penentuan pendidikan biaya sekolah. Selain itu, agar pelapor biaya ini menjadi dasar yang efektif bagi pertimbangan dan penilaian suatu entitas sekolah tertentu. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan activity cost system ini, maka sekolah dapat mengarahkan pelaporan biaya yang terjadi sesuai dengan kebutuhan siswa, peningkatan aktivitas, konsumsi siswa, dan tujuan dari sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada efektivitas biaya. Apa sih efektivitas biaya ini? Efektivitas biaya adalah model yang digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan, dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses pendidikan diharapkan dapat memberikan keuntungan tertentu. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan bahwa pendidikan tidak terlepas dari biaya yang diharapkan membawa keuntungan atau benefit. Dapat dikatakan model ini sama dengan model untung rugi. Yang keempat atau yang terakhir ada model planning, programming, dan budgeting. Biasanya model ini juga sering disebut sebagai model PPB. Jadi model PPB ini adalah suatu sistem yang tidak dapat terpisahkan, di mana dalam perencanaan tujuan harus dikembangkan pada program-program, kemudian mempertimbangkan masalah pembiayaan yang akan dipilih secara alternatif yang paling baik. Artinya, dalam perencanaan pendidikan harus melihat pada semua aspek secara komprehensif sehingga mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik. Untuk memahami PPB secara baik, ada beberapa sifat esensial dari sistem ini. Yang pertama, ada merinci secara cermat dan menganalisis tujuan yang akan dicapai. Kedua, mencari alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Ketiga, menggambarkan pembiayaan total dari seluruh proses, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, menggambarkan efektivitas dari setiap alternatif sehingga dapat lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, membandingkan semua alternatif dan memilihnya mana yang paling baik untuk mencapai tujuan. Pengertian planning, programming, dan budgeting menurut para ahli. Yang pertama ada dari Fatah. Fatah berkata bahwa model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan programming, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang kedua ada menurut Case dan Roswig. Menurut Case dan Roswig, PPB merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif, dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Dan yang ketiga ada menurut Harry J. Harley. Menurutnya bahwa PBB merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budgeting sebagai komponen utamanya.